Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait perancangan sistem informasi e-marketplace berbasis aplikasi mobile untuk UMKM di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ide ini atau gagasan ini tercetus berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yakni terkait pembuatan e-marketplace atau sistem informasi untuk kebutuhan pemasaran dan juga penjualan di salah satu UMKM yang ada di Indonesia. Dan peluang yang bisa saya dapatkan dari penelitian tersebut atau yang bisa diimprove lagi dari penelitian tersebut adalah untuk membuat suatu e-marketplace terpadu di mana akan dapat digunakan oleh keseluruhan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak hanya terbatas untuk atau diperuntukkan bagi salah satu UMKM saja, sehingga UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur dapat memasarkan produknya atau jasa mereka pada platform e-marketplace tersebut. Dan sebelum lanjut ke topik pembahasan terkait perancangan aplikasi e-marketplace ini, saya akan menyampaikan sedikit terkait definisi UMKM. UMKM atau yang memiliki kepanjangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah ini merupakan salah satu model perdagangan yang biasanya dilakukan oleh individu atau perorangan dengan usaha yang memiliki lingkup lebih kecil seperti itu, atau bisa disebut dengan istilah mikro. Dan biasanya UMKM ini memiliki jenis usaha seperti produksi barang seperti makanan ringan atau kuliner, atau juga berbentuk kerajinan, atau juga pakaian dan juga barang-barang lainnya. Dan juga mereka biasanya ada beberapa UMKM yang juga menawarkan jasa sebagai atau layanan sebagai produk dari usahanya seperti itu. Dan selanjutnya, UMKM ini memiliki peran yang cukup besar dan sangat berjasa terhadap ekonomi yang ada di Indonesia, turut menjadi penopang ekonomi di Indonesia karena bisa mampu berkontribusi terhadap PDB sebesar 60% atau sekitar 8,573 triliun per tahunnya, serta bisa berperan untuk mengentaskan atau menyerap tenaga kerja serta pengangguran yang ada di Indonesia karena dengan adanya UMKM ini, tenaga kerja di Indonesia itu mampu terserap sebanyak 97% dari total keseluruhan tenaga kerja yang ada di Indonesia atau sekitar 116 juta orang. Dan ini sangat berperan sekali terhadap perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan di slide ini terdapat data tentang jumlah UMKM di Indonesia sepanjang 2022 berdasarkan provinsi. Data ini didapatkan dari platform OSS atau Online Single Submission yang dirilis pemerintah pada tahun 2021, di mana platform ini ditujukan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinan usahanya, termasuk juga para pelaku UMKM. Namun, data ini berdasarkan yang didapat dari OSS tersebut belum seluruh UMKM yang ada di Indonesia mendaftarkan usahanya di platform OSS ini. Dan dapat dilihat meskipun belum semua UMKM mendaftarkan usahanya di platform ini, namun sepanjang 2022 kemarin sebesar 8,71 juta unit UMKM telah didaftarkan. Ini membuktikan bahwa semenjak pandemi COVID telah berakhir, tren UMKM di Indonesia ini mengalami tren positif dan juga peningkatan. Dan salah satunya adalah Jawa Timur, di mana berdasarkan data ini, Jawa Timur berada pada posisi 3 dan memiliki jumlah UMKM terdaftar sejumlah 1.153.576 unit UMKM. Dan ini membuktikan bahwa UMKM di Jawa Timur juga berkembang sangat pesat. Kemudian
tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia terutama di Jawa Timur adalah akses yang terbatas ke pasar nasional dan juga internasional. Dan kenapa bisa demikian? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, salah satunya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM ini. Dan solusinya adalah menggunakan atau mengembangkan platform e-marketplace berbasis aplikasi mobile. Dan harapannya dengan pembuatan aplikasi e-marketplace ini, para pelaku UMKM ya terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur ini bisa mengoptimalkan kembali promosi, penjualan, dan juga memperluas jangkauan pemasaran mereka tidak hanya di Indonesia saja, tapi diharapkan juga bisa memperluasnya hingga ke kancah internasional. Dan manfaatnya ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bisa memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas produk, jasa, dan juga brand dari UMKM itu sendiri, serta sebagai platform untuk transaksi dan memudahkan kegiatan transaksi tersebut. Dan berdasarkan data yang didapatkan, kondisi terkini yang ada di Provinsi Jawa Timur pada UMKM yang ada ini, dari total keseluruhan UMKM yang ada di Jawa Timur sekitar 1 juta sekian tadi, yang telah melek digital atau telah menggunakan teknologi informasi pada UMKM yang mereka jalankan untuk mengoptimalkan usahanya itu pada 2022 kemarin hanya sekitar 50% saja, dan sisanya masih menggunakan metode konvensional dalam pemasaran produknya dan mempromosikan produknya, yakni seperti promosi dari mulut ke mulut atau hanya dengan mencantumkan nomor atau kontak dari usaha mereka pada kemasan-kemasan produk yang dijual, dan untuk pemesanannya masih dilakukan manual melalui pesan instan seperti WA seperti itu. Dan bagi sebagian lagi 50% yang telah melek digital ini, implementasi teknologi digital yang dilakukan itu masih belum optimal gitu, karena mungkin mereka masih sejauh ini hanya menggunakan e-commerce yang telah ada seperti Shopee, Blibli, dan juga lainnya, serta melalui Facebook dan juga Instagram. Namun untuk pemasaran melalui sosial media ini, balik lagi ketika proses pemesanannya atau proses transaksinya mereka masih melakukan metode konvensional, yaitu melalui pemesanan di pesan instan seperti dengan menggunakan WA seperti itu. Jadi dapat dikatakan ini belum optimal untuk penggunaan teknologi digitalnya. Dan solusi yang pernah diterapkan ini seperti yang sudah saya sebutkan sedikit tadi, yang pernah diterapkan ya ini menggunakan sosial media seperti Instagram, pemasaran melalui pesan instan seperti membuat story di WA seperti itu, dan juga pemanfaatan platform pada e-marketplace besar seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, dan yang lainnya. Namun, kendalanya yang seperti telah dijelaskan sedikit tadi, bila melalui sosial media ini, meskipun telah memanfaatkan teknologi digital, namun dalam proses transaksinya atau pemesanan produk mereka itu masih menggunakan cara yang konvensional seperti itu. Dan untuk menggunakan platform di e-marketplace besar ini, kendalanya adalah bersaing dengan brand-brand yang sudah besar seperti itu, yang sudah memiliki nama sebelumnya, yang memang merek besar seperti Wardah atau merek-merek lain yang sudah besar. Dan biasanya ketika dicoba untuk di pencarian produk dari UMKM, terutama UMKM yang masih baru ini, biasanya mereka agak sulit untuk berada di list teratas, pencarian teratas di e-marketplace besar seperti itu.
Dan ini penyebabnya juga karena sehingga ini merupakan salah satu bentuk persaingan dengan pemain lama atau UMKM yang sudah lebih dulu memanfaatkan platform-platform ini untuk memasarkan dan mempromosikan produknya. Dan perbaikan yang bisa yang bisa didapatkan melalui usulan gagasan ini yaitu potensi perbaikan untuk kondisi kekinian UMKM tadi yang dengan adanya sistem ini diharapkan bisa memperluas lagi jangkauan pemasaran dan juga promosi untuk produk-produk dan juga layanan yang disediakan UMKM khususnya yang berada di Provinsi Jawa Timur, serta meningkatkan aktivitas dan efisiensi manajemen transaksi karena semua transaksi dapat dilakukan di sistem atau aplikasi e-marketplace tersebut. Dan juga bisa mengurangi biaya operasional terkait pemasaran karena tidak perlu lagi untuk misalnya membuka toko atau memberikan selebaran-selebaran untuk mempromosikan produk-produk atau UMKM dari para pelaku UMKM di wilayah Jawa Timur. Nah, kemudian untuk pihak-pihak yang dapat membantu pengimplementasian ide ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diharapkan peran pemerintah ini nanti akan menyediakan data terkait UMKM dan juga jenis-jenis usaha apa saja yang dimiliki oleh UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur ini dan juga bisa membantu untuk turut mempromosikan atau menggencarkan penggunaan e-marketplace ini agar semakin meluas penggunaannya bagi para UMKM yang ada di Jawa Timur. Kemudian tim pengembang aplikasi yang nantinya akan dibentuk dan mereka ini memiliki tugas untuk mengembangkan aplikasi e-marketplace berbasis mobile ini, serta juga para UMKM di Provinsi Jawa Timur karena mereka nanti posisinya akan sebagai end user dari aplikasi ini, jadi harus untuk turut dilibatkan dalam pengembangannya dan diajak untuk brainstorming bersama seperti itu. Dan nantinya untuk aplikasi ini meskipun dari judulnya merupakan rancangan aplikasi berbasis mobile nanti, tapi kami juga memiliki rencana untuk mengembangkan versi webnya agar para pengguna yang misalnya mereka menggunakan desktop ataupun laptop gitu bisa tetap mengakses platform ini dari browser seperti itu. Dan langkah-langkah strategis untuk implementasi nanti ya ini ada yang tahap pertama ada analisis kebutuhan, kemudian perancangan aplikasi, selanjutnya ada pengembangan aplikasi, dan nantinya akan ada peluncuran aplikasi setelah selesai dikembangkan, kemudian pelatihan dan dukungan, serta evaluasi dan perbaikan. Dan untuk pengembangan aplikasi e-marketplace ini, kami rencananya akan menggunakan Scrum karena untuk e-marketplace ini menurut kami agak sedikit kompleks gitu, dan apabila menggunakan Scrum ini akan lebih mudah atau lebih mudah untuk pengembangan atau lebih cepat gitu karena nantinya kami akan fokus pada fitur-fitur utamanya terlebih dahulu gitu. Dan nanti kami juga berencana untuk melaksanakan Scrum ini dengan masa sprint satu masa sprintnya nanti akan memiliki durasi selama kurang lebih 1 bulan. Jadi nanti apabila ditotal secara keseluruhan dari tahap perencanaan hingga eh, aplikasinya telah rilis dan juga pelatihan dukungan dan tahap selanjutnya itu kurang lebih akan memakan waktu selama 13 bulan yang akan mulai pengerjaannya pada Desember 2023. Dan kesimpulannya adalah pengembangan e-marketplace berbasis aplikasi mobile untuk UMKM di Provinsi Jawa Timur ini memiliki potensi yang besar untuk memperbaiki kondisi yang saat ini terjadi, gitu, di mana banyak UMKM yang masih belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Dan dengan dukungan dari pemerintah serta berbagai pihak lainnya, UMKM akan mampu mengatasi kendala akses pasar yang terbatas dan memungkinkan
mereka untuk lebih bisa bersaing secara efektif untuk mencapai tujuan perbaikan yang diharapkan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, memperluas pasar hingga ke kancah internasional, serta meningkatkan visibilitas merek UMKM. Dan dengan demikian, gagasan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM di Provinsi Jawa Timur dan berpotensi untuk diterapkan lebih luas guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sekian presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas.